Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 2 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Emsa Mahesa Putri. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami. Assalamualaikum Ibu Emsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Sebelum saya melakukan observasi di kelas nanti, saya ingin melakukan percakapan terlebih dahulu dengan Ibu Emsa. Baik. Adapun tujuannya adalah sebagai persiapan awal agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik. Begitu ya Bu? Amin. Sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Iya. Yang pertama berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu Emsa capai? Pada pertemuan nanti, tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan yaitu peserta didik dapat menganalisis gambar, kemudian peserta didik bisa menentukan struktur teks dan juga unsur kebahasaan tentang ekspresi ability dan inability. Baik, jadi tujuan yang Ibu hendak capai adalah peserta didik dapat menganalisis gambar struktur teks dan unsur kebahasaan tentang expression of ability and inability. Seperti itu ya Bu ya? Betul. Baik Ibu. Nah, bagaimana area pengembangan yang hendak Ibu Emsa capai? Untuk pertemuan kali ini area pengembangannya yaitu bagaimana nanti keaktifan siswa, apakah nanti terlihat bagus atau berkurang, kemudian mengenai pengelolaan kelas yang nanti saya lakukan, kemudian juga mengenai model pembelajaran nanti saya juga akan melakukan dengan daerah ini. Oke, baik. Jadi area yang akan Emsa kembangkan yang pertama adalah tentang keaktifan siswa ya Ibu ya. Kemudian pengolahan kelas. Betul. Kemudian dari segi model pembelajaran. Seperti itu ya Bu. Iya betul. Baik, Ibu. Baik Bu. Saya juga ingin mengetahui rancangan pembelajaran yang akan Ibu lakukan. Mungkin nanti ada strateginya kan ya Bu ya. Iya betul. Kemudian modelnya atau metode apa yang akan Ibu terapkan nanti selama pembelajaran. Mengenai metode ataupun strategi yang mungkin nanti akan saya terapkan, yang pertama nanti saya mencoba untuk pembelajaran diferensiasi. Saya akan mencoba pembelajaran tersebut dari segi proses, kemudian konten, dan juga nanti mungkin ada produk yang ingin saya capai kepada anak-anak gitu. Semoga anak-anaknya bisa. Kemudian yang kedua, nanti dalam pembagian kelompok nanti saya akan mencoba untuk heterogen sesuai dengan hasil daripada asesmen diagnostik yang saya sudah lakukan sebelumnya. Kemudian nanti media pembelajarannya saya akan memberikan sebuah video, kemudian juga nanti ada PowerPoint atau slide ya yang akan saya berikan. Dan di sini saya ingin menerapkan kompetensi sosial emosional pada peserta didik. Jadi nanti mungkin ada teknik stop ya yang mungkin nanti akan saya berikan kepada peserta didik. Jadi belajar peserta didik ini agar untuk lebih mengendalikan emosional, kemudian perasaan pada peserta didik tersebut. Bagus sekali rancangan pembelajarannya Bu Emsa ya. Dari mulai strateginya pembelajaran berdiferensiasi, kemudian tadi modelnya direct learning, kemudian itu juga akan menerapkan kompetensi sosial emosional dengan menggunakan teknik SOP. Saya kira itu sudah baik sekali ya Bu Emsa ya. Nah, Ibu kira-kira Ibu akan melaksanakan pembelajaran tersebut kapan? Kemudian di kelas apa dan pada jam berapa? Mungkin di sekitaran hari besok ya Bu ya, di jam ke-1 dan ke-2 pagi berarti ya. Jadi besok pagi, kemudian saya akan menggunakan di lab komputer agar lebih leluasa dalam IT ya. Baik, berarti Ibu akan
melakukan pembelajaran di kelas 8 8B. 8B pada jam pertama Iya, begitu ya. jam Baik Ibu, nanti saya akan berkunjung ke kelasnya Ibu Emsa serta mencatat hal-hal yang terjadi selama pembelajaran. Kemudian nanti juga Ibu setelah kegiatan observasi kita akan mengadakan percakapan kembali pasca observasi. Namun nanti akan disaksikan oleh pengajar praktik saya yaitu Ibu Wati. Oh iya, baik. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa yang Ibu Emsa dapatkan? Mudah-mudahan nanti ya setelah saya mengungkapkan apa yang menjadi tujuan, kemudian strategi yang saya inginkan, yang saya akan terapkan, kemudian pengembangan yang ingin saya capai, setidaknya nanti mungkin ada evaluasi ya atau masukan dari Ibu Yuli sebagai rekan sejawat saya. Jadi untuk sebagai evaluasi pada diri saya sendiri untuk pembelajaran selanjutnya. Ini seperti itu. Baik Ibu Emsa, terima kasih atas waktunya sudah berkenan melakukan percakapan bersama saya. Sampai jumpa kembali di percakapan berikutnya yaitu pada pasca observasi. Selamat siang Ibu Emsa, selamat melaksanakan atau melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya, selamat siang dan terima kasih Ibu Yuli atas waktunya juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak hadir hari ini siapa? Okay, before we study, so we must pray along ya. Silakan yang mau berdoa siapa? Ini siapa? Oke. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Tadi Gofur sama Azhar mana? Oke, kita doakan semoga Azhar sama Gofur sembuh ya. Untuk meningkatkan to improve our nationalism, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. We sing together national anthem. We come forward to be leader. Ini apa? Jawaban saya. Berdiri ya, sekarang please. Semuanya harus bahagia ya. We always must be happy ya. Because life is must go on. Karena hidup itu harus berlanjut. Jadi kita semuanya harus berbahagia. Oke, I want to ask you, ibu ingin bertanya tentang materi yang kemarin. We studied about what? Kita belajar tentang apa kemarin? Tentang simple past tense. Tentang simple past tense. Apa itu simple past tense? Ibu mengingatkan lagi. Apa itu simple past tense? Bentuk waktu ayo lupa lagi. Bentuk waktu lampau atau yang sudah berlalu. Menggunakan waktu berapa? Menggunakan waktu berapa? Kalau simple past tense? Kedua. Oke. Jadi ingat simple past tense adalah waktu lampau dan menggunakan verb yang kedua. Kita lihat dulu, kita buat kesepakatan kelas dulu. Ini yang sudah dibuat di pertemuan kemarin. Kesepakatan kelasnya. Kita lihat tujuan pembelajaran pada hari ini. So the material is ability and inability.
the picture B. Please open, bandingkan gambar A sama B. Apa sih coba? And John can speak English very well. Sekarang apa sih inability itu? Tadi yang ini adalah ability. Nah ini yang belum kalian pelajari. Inability. Kalian bisa menemukan jawaban ini setelah mengerjakan pembahasan edukasi. Oke, tapi sebelum itu I will divide it in group. Ibu akan membagikan dalam sebuah kelompok. Oke, siap ya. Group 1, Abdul go in here, and then group 2, Ayesa, and then group 3, Delia, and then 4 is Reva. Okay. Discuss with your friend. Discuss with your friend. So, if the type other type of people, he or she cannot do the activities. So, you must know that kalau tadi harus ada there are cross, so she can or they cannot do the activities. So you must put the word not. Teman-teman lihat depan berbeda soalnya ya. Baca. Kesimpulan dari kalian tentang inability. Tadi ability pakai can. So inability using and not. Ya, sudah paham ya? Yang inability itu kemampuan menggunakan kata apa? Can. Kalau inability ketidakmampuan menggunakan apa? Can. Not. Memakai tambahan kata not. Oke, next masih dalam pekerjaan kelompok. Ada game, ibu punya game permainan. Nanti masing-masing kelompok pilih presentasi apa? Group one, please come to forward. I can swim terus. I can was Oke. Relax, tenang. Dengarkan musiknya, tidak boleh ada yang ngobrol. Pejamkan matanya. Relaxkan badannya, tenangkan hatinya, pikirannya tenangkan. Sudah, relasinya sudah. Ya. Sekarang ibu akan kasih soal pemahaman untuk kalian semuanya. Satu orang pasti pasti. Ya.
Ability and inability. Ability you can use. Kamu bisa menggunakan apa kalau ability? Ability you can use. Can not. This is our meeting. Ini pertemuan kita hari ini. Nah, menurut pendapat kalian hal tersebut materi ini bisa digunakan di rumah tidak sehari-hari kalau misalkan ngomong dalam kehidupan sehari-hari pakai bahasa Inggris intinya bisa nggak? Bisa. Ya. Nah, silakan tumpahkan di sini pendapat kalian tentang materi ini. Apakah bagaimana menurut perasaan kalian? Kemudian satu ya, materi ini bagaimana menurut kalian setelah diajarkan sama ibu? Kemudian yang kedua, apa yang kalian rasakan setelah pembelajaran hari ini bersama? Oke, bisa? Bisa ya. Ya. Ditulis segera mungkin jika penyelaman atau kalau sudah satu tentang materi ini pendapat kalian gimana? Dua, apa yang kalian rasakan setelah belajar hari ini sama ibu? Ya. Kalau pakai bahasa Inggris boleh. Bisa pakai bahasa Inggris? Bisa. Just only one word, menyenangkan. Menurut saya pembelajaran ini bagus, tapi saya tidak suka presentasi. Oke. Bilang susah, apa yang susah? Ada yang kesusahan? Ibu ulangi lagi, perkataan hari ini kita belajar tentang apa? Ability dan inability. Ability itu apa? Kemampuan. Bisa menggunakan kata apa? Kalau inability, ketidakmampuan. Bisa menggunakan kata apa? Cannot. Nah, seperti itu. Kalau masih ada yang susah, nanti boleh nanya ke ibu ya di luar jam pelajaran. Boleh. Untuk tugas lanjutan di rumah, silakan kalian buat percakapan sederhana. Ya, boleh ditulis di kertas, boleh bikin video sama temennya, boleh percakapannya di videoin, boleh sama temennya. Mau dibentuk tulisan saja, boleh. Mau dibikin komik percakapan gambar-gambar seperti itu, boleh. Silakan, menurut kalian maunya suka yang mana? Mau bikin video, mau bikin gambar, poster, komik tentang ability, atau mau ditulis percakapannya, boleh. Jadi prakteknya sampai sini. Yakin tidak ada pertanyaan? Materinya sudah jelas? Oke, kita akhiri pertemuan kali ini dengan ucapan hamdalah. Thank you for your answer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You're welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dewi. Ini Ibu Elsa. Oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Kebetulan ini di PI keempat kita pas di sesi 4 ini untuk penilaian coaching pasca supervisi akademik. Dan sebelumnya Ibu Dewi tentu saja sudah melaksanakan coaching praobservasi dan observasinya ya di minggu yang lalu. Oke, baiklah Bu Dewi, di sini apa sih yang akan Ibu gali dari rekan sejawat Ibu nanti dikasih. Baik, terima kasih Ibu. Jawab ya Ibu. Kebetulan hari ini saya akan melaksanakan coaching pasca observasi, tentunya kegiatan observasinya sudah dilakukan oleh Ibu Elsa. Ya. Di pasca nanti saya akan menanyakan pertanyaan Ibu Elsa tentang coaching
ketika praobservasi akan melaksanakan, mungkin akan meninjau sejauh mana keberhasilan dari pengadaan tersebut, dan terakhir rencana untuk aksi Bu Elsa bisa menjawab Bu Elsa terhadap rencana aksi tersebut. Mungkin seperti itu. Baiklah, ini sudah siap semuanya. Nah, sebagai coachnya, Bu Luli dan Bu Elsa sebagai coachnya ya. Silakan bisa dilanjut. Ya, saya dari di sana. Terima kasih. Silakan lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Yuli Sri Rahayu, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMPN 2 Luragung, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Emsa Mahesa Putri. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami, dan saya juga disaksikan oleh ibu pengajar praktik saya yaitu Ibu Wati. Baik, Assalamualaikum Ibu Emsa. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini, Bu? Sehat, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah, pokoknya sehat. Alhamdulillah ya Ibu ya. Baik Ibu, pada kesempatan ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu lakukan. Nah, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Begitu Ibu Emsa. Baik Ibu, untuk pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Emsa terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih Ibu Yuli atas pertanyaannya. Tentunya yang pertama, saya merasa senang ya, kalau diobservasi itu artinya dievaluasi. Berarti itu adalah ada temuan-temuan, ada kekurangan-kekurangan yang pasti nanti ditemukan ketika proses saya dalam pembelajaran bersama peserta didik. Yang kedua, observasi ini merupakan menurut saya pengembangan kompetensi untuk diri saya sendiri. Jadi ada pengembangan diri yang nanti mungkin akan saya dapatkan dari diri juga gitu. Seperti itu. Baik Ibu, jadi menurut Ibu Emsa perasaannya senang. Betul. Karena dalam observasi ini merupakan salah satu sarana mengevaluasi kegiatan pembelajaran ya Bu Emsa. Betul sekali. Kemudian Ibu Emsa juga observasi ini sebagai sarana pengembangan diri supaya lebih baik lagi. Seperti itu ya Ibu. Betul. Baik Ibu. Ibu bisa diceritakan kembali terkait area pengembangan mana yang ingin Ibu lakukan di kelas? Kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan apa yang sudah Ibu lakukan? Baik, ketika pembelajaran kemarin itu saya ingin mengembangkan mengenai keaktifan siswa. Kemudian bagaimana saya mengelola siswa di kelas. Kemudian tentang model pembelajaran yang saya berikan. Itu area pengembangan dirinya dan pengembangan pembelajarannya seperti itu. Kemudian strategi yang saya persiapkan tentunya karena terkait dengan model pembelajaran, saya menyediakan berbagai media pembelajaran juga. Kemudian saya membagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok dengan heterogen. Kemudian saya juga memberikan KSE ya, kompetensi sosial emosional kepada peserta didik, dan tentu saja saya melakukan belajar diferensiasi. Kemarin itu saya mencoba untuk itu. Bu Emsa, baik. Jadi ada 3 area yang ingin Ibu kembangkan ya Bu ya, yaitu yang pertama keaktifan siswa, kemudian pengelolaan kelas, serta model pembelajaran disertai dengan berbagai macam strategi. Di antaranya ada media, terus pembagian kelompok secara heterogen, penerapan KSE, dan diferensiasi. Nah, baik Bu Emsa, menurut Ibu kekurangan apa atau adakah kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika kegiatan observasi kemarin? Oke, ketika pembelajaran kemarin itu saya merasakan siswa itu kurang aktif ya. Nah, dalam hal ini karena bahasa Inggris ya, mata pelajarannya bahasa Inggris, jadi bahasa Inggris itu memang sangat sulit karena tidak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, gitu kan. Jadinya
anak itu sulit untuk berbicara bahasa Inggris, kemudian sangat sulit untuk menebak kata atau apa dalam bahasa Inggris karena vocabulary atau kosakata mereka itu sangat sedikit begitu. Jadinya itu terhambat. Kemudian rata-rata nih anak-anak kalau untuk berbicara bahasa Inggris masih merasa malu-malu gitu, kurang pede gitu. Akhirnya pembelajarannya tidak begitu maksimal, saya lihat seperti itu gitu. Baik Bu Emsa, tadi Ibu Emsa mengalami kendala ya Ibu ya, di antaranya pengucapan bahasa Inggris di anak, vocabulary terbatas, kemudian kurangnya rasa percaya diri pada anak. Betul. Baik Ibu Emsa, menurut Ibu Emsa kira-kira mengapa bisa terjadi seperti itu? Karena bahasa Inggris ini bukan second language atau misalkan bukan main language ya, bukan bahasa utama di Indonesia, jadinya bahasa Inggris itu jarang sekali digunakan, terkecuali dalam pembelajaran. Atau mungkin kalau misalkan di sekolah-sekolah internasional digunakan kalau bahasa Inggris, tapi kalau untuk di sekolah kami seperti ini, mungkin anak-anak hanya belajar ketika pembelajaran di sekolah, akhirnya tidak terbiasa. Ada istilahnya bisa karena biasa ya, jadinya apa ya, ini terhambat sekali, jadi sangat menjadi sebuah tantangan untuk saya bagaimana anak ini agak terbiasa untuk lebih mahir lagi bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, untuk menghadapi tadi Ibu Emsa, kira-kira rencana Ibu ke depannya seperti apa? Karena ini saya kesulitannya dalam vocabulary anak ya, Iya. jadi saya ingin meningkatkan vocabulary anak ya. Bagaimana meningkatkan kosakata bahasa Inggris di pembelajaran di kelas begitu. Jadi saya ingin anak ini lebih bisa lagi kosakatanya, lebih banyak lagi kosakatanya. Seperti tadi ada yang saya ucapkan, bisa karena biasa. Nah, anak ini saya ingin membuat ya, saya akan menugaskan anak setiap kelas itu untuk membuat diary atau buku harian tapi dalam bahasa Inggris. Otomatis kalau misalkan diary itu kan dibuka setiap hari gitu kan, akan terbiasa setiap hari anak membuka kamus, kemudian anak akan membuka handphone, apalagi ada Google Translate kan lebih mahir lagi gitu. Jadi itu akan membantu sekali. Nah, mudah-mudahan dengan cara seperti itu anak menuliskan diary setiap hari itu ada dampak yang positif. Nah, kemudian dalam buku diary juga itu ada seperti apa ya, kalau menurut saya, karena buku harian itu adalah curhatan atau isi hati. Nah, di situ ada pembelajaran mengenai sosial emosional juga kalau menurut saya ya, gitu. Ada kompetensi sosial emosional seperti itu. Jadi saya akan melakukan itu gitu. Baik Bu Emsa, jadi Ibu Emsa akan menerapkan salah satunya yaitu menerapkan diary dalam membantu vocabulary bahasa Inggris ya Bu Emsa. Nah, Ibu Emsa, kapan kira-kira Bu Emsa akan memulainya? Secepatnya, karena besok saya ada di kelas di 8C, saya akan mengungkapkan itu ke kelas 8C dan untuk menugaskannya setiap hari dan akan dikumpulkannya nanti setiap seminggu sekali. Itu siswa harus mengumpulkan dan diperiksa oleh saya sendiri. Kira-kira Bu Emsa butuh bantuan atau siapakah yang bisa membantu untuk berjalannya rencana Bu Emsa tersebut bisa berjalan dengan baik? Oke, mungkin bantuan yang utamanya itu dari siswa itu sendiri. Jadi motivasi siswa itu sendiri, bagaimana menjalankan nanti tugas-tugas yang saya berikan seperti diary, akhirnya tugasnya dengan rasa tanggung jawab dan sebagainya. Tentunya siswa itu harus kerjasama juga dengan gurunya seperti itu. Baik, terima kasih Bu Emsa. Semoga rencana yang akan Ibu lakukan bisa berjalan baik, tentunya dengan tujuan pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi. Seperti itu Bu Emsa. Bu Emsa, baiklah, terima kasih atas jawaban-jawaban dan waktunya pada kesempatan kali ini. Selamat siang, selamat menjalankan aktivitas kembali Bu Emsa. Selamat siang, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.